Tetapi satu ketika dia tidak mampu menerima tanggung jawab, kasih peringatan ya, sekali, dua kali, 3 kali keluar gitu. Nah. Hey guys, kembali lagi di Oma Wae. Di sini kita sedang ada di acara ngobrol-ngobrol. Di samping saya udah ada orang yang cukup powerful di UKDW. Cukup powerful dan cukup hebat di UKDW. Silakan perkenalkan. Nama saya Vegas Tidore. Saya Presiden Mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana 2020, terpilih pada bulan November. Terpilih pada bulan November 2019. Sebelumnya presiden apa tadi? Presiden mahasiswa. Presiden mahasiswa. Apa itu presiden mahasiswa? Itu pimpinan tertinggi dari seluruh organisasi di universitas. Pimpinan tertinggi di seluruh organisasi yang ada di universitas, khususnya organisasi mahasiswa Ormawa biasanya. Ormawa ya. Kayak BEM. Ya, BEM. Kamu bisa gak jelasin apa itu BEM? BEM ke teman-teman. Jadi BEM itu kan badan eksekutif mahasiswa. Dia punya 2 tugas. Yang pertama, dia memastikan peraturan yang ada, dan yang kedua itu dia membuat salah satu program kerja. Pertimbangan daripada program kerja ini kan hanya untuk kesejahteraan mahasiswa dan juga soal kecerdasan. Biasanya ada di undang-undang, yaitu tugasnya mencerdaskan sekaligus mensejahterakan. Itu bagi semua lapisan orang yang ada di UKDW. Jadi kayak mahasiswa. Kalau misalnya hubungannya antar dari BEM terus ke kayak dosen ke asus gitu juga. Iya, kita juga punya hubungan seperti itu. Berarti tugasnya BEM itu apa sih sebenarnya? Tugasnya BEM kan membuat salah satu program. Biasanya itu dia punya prinsip itu kan diambil dari Tridharma perguruan tinggi. Tridharma yaitu pendidikan dan penelitian ditambah dengan pengabdian. Itu puncaknya itu. Tridharma, pendidikan, penelitian dan pengabdian. Itu jadi tugas utama, yaitu kita menerapkan Tridharma perguruan tinggi di Universitas Kristen Duta Wacana itu. Iya. Kalau tentang dari pribadi sendiri ya, Mas Vegas tuh bergabung ke BEM tuh dari kapan sih? Baru saat terpilih saya bergabung di BEM, tapi jauh sebelumnya kan saya berteman juga kan dengan teman-teman di luar. Ya memang ada juga di BEM, lalu kita sering diskusi. Ya, seperti itu sih. Saya lebih banyak belajar dari pengalaman orang lain gitu. Alasan Mas Vegas kok kayak seneng di BEM tuh kenapa? Sebenarnya saya suka organisasi sih. Suka ya. Saya terpengaruh dari satu kata yang dibilang begini. Orang baik itu di dunia itu banyak tuh, tapi mereka jalan sendiri-sendiri dan tidak terorganisir. Beda sama orang jahat. Benar. Mereka itu sudah tahu mereka jahat, makanya terorganisir. Mafia contohnya. Itu yang saya dapat. Makanya waduh, kalau kita orang baik jangan jalan sendiri dong dengan kebaikan kita tuh. Harus terorganisir tuh. Berarti emang dari jiwanya ya yang kayak kepingin menggerakkan massa, kepingin mengorganisir massa itu ya. Khususnya seperti itu. Kalau manfaatnya nih, ikut BEM itu apa sih manfaatnya? Sebenarnya manfaatnya banyak ya, cuman saya coba sebutkan. Di BEM itu kan organisasi, otomatis kita melatih akal, emosional sama spiritual. Bagaimana kita buat perencanaan, lalu kita tidak takuti rencana yang kita buat. Ini diuji pada spiritual kita tuh. Emosional bagaimana tindakan kita tuh. Itu diuji tuh. Jadi apa yang kita tahu itu yang kita perbuat di dalam BEM. Di dalam BEM? Ya, kita melatih itu tuh dalam BEM sendiri tuh. Biasanya tata kelola sih. Berarti sering terjadi pro kontra dong kalau misalnya pro kontra itu harus terjadi. Itu satu keharusan tuh. Karena dari situ kan kita bisa menggesek. Pro kontranya biasanya itu perang ide sih. Jadi pertimbangan ide itu bahwa mana ide yang terbaik untuk kita semua, ini yang digesek tuh. Idealis harus diturunin. Idealis khususnya ya ide kita melindungi seluruh organisasi maupun mahasiswa. Itu yang kita pertimbangkan tuh. Jadi kalau macam ide anggota BEM hanya untuk dirinya sendiri, itu kayaknya dipertanyakan lagi idenya tuh. Jadi harus merangkul semuanya kita tuh. Harus itu ide yang paling ideal sekali. Setuju, harus semua gitu ya. Itu saya setuju. Kalau berarti kendala ikut BEM tuh karena egoisme berarti? Bisa. Idealis juga ya?
idealis itu sebenarnya diperlukan, tetapi pertimbangannya sama anak-anak yang lainnya. Jadi ide dari individu harus diisi juga kepentingan bersama tuh. Jadi jangan kepentingan dia sendiri aja. Itu yang paling tepat, itu yang paling ideal sekali. Kalau sebagai ketua BEM di Universitas Kristen Duta Wacana, yang ingin kamu lakukan terhadap kampusmu, dan itu kan yang mengumandani kamu kan, itu apa? Yang ingin kamu kayak progresmu? Progres saya. Progres Sekarang saya fokus pada kaderisasi. Saya belajar sejarah sih, soalnya makanya. Kaderisasi itu muncul karena saya belajar ya soal sejarah Soekarno, di mana dia presiden pertama yang hebat, tetapi mungkin kekurangan dia itu pada kaderisasi, di mana dia tidak mampu melahirkan pimpinan yang bahkan lebih hebat dari dia di kondisi sekarang. Dan itu saya tangkap bahwa, waduh, saya harus mempersiapkan pemimpin masa depan, maka pemimpin sekarang harus menanam tuh. Berarti yang sedang dilakukan itu ya? Iya, kaderisasi. Oh, itu untuk semua yang ikut BEM atau ya, mahasiswa? Semua ada juga ya? mahasiswa. Pertama itu pemahaman dia tuh. Kita pertajam pemahamannya dia tentang kampus, ya kan, tentang tujuan organisasi. Nah, ke depan ketika dia ingin naik, apa yang dia paham itu yang dia lakukan. Apa yang dia ya? Jadi agar supaya seimbang kan. Yang dia tahu itu yang dia lakukan. Iya. Jadi enak mainnya. Lah kan ini kan ada kayak pandemi corona ini ya, corona. Terus berarti master plan-nya atau rencana-rencananya kamu tuh kehambat atau mau dilakukan setelah corona, atau ini sedang dilakukan? Ya, untuk sementara kan kita sudah dapat ide alternatif ya. Iya. Jadi saya buat pertanyaan, apa yang bisa kita lakukan pada masa pandemi dan apa yang akan kita lakukan saat pandemi selesai. Nah, untuk sementara saya sudah jawab apa yang harus saya lakukan pada masa pandemi. Dan jika kemudian hari selama 1 tahun ini masih ada pandemi, ya itu terus yang kita lakukan. Kaderisasi khususnya. Kaderisasi ya khususnya. Untuk ini kan tadi aku bicarain soal lebih luas ya, yang makro ya. Kalau tentang pribadinya Mas Vega sendiri, ketika seorang ketua itu sering nggak sih dicaci, dimaki, atau diomongin kayak dia nggak pantas untuk jadi ketua, ngapain dia gitu tuh? Udah pernah? Atau itu banyak tuh. Kalau itu boleh ceritain nggak? Itu apa ya? Saya paham aja sih sebenarnya. Mereka tolak saya. Ada nggak orang yang bener-bener, wah ini kok nyebelin banget sih orangnya gitu. Orang aku kayak gini salah, kayak gitu salah gitu. Di UKDW ada gak ini? Ada. Banyak bahkan sebenarnya. Banyak ya? Ada banyak. Apa ya? Saya paham aja sih. Mereka tolak bukan mau karena disebut mereka tahu. Jadi saya paham bahwa mereka tolak saya bukan karena mereka tahu saya gitu. Atau ini kan asumsi aja. Mereka tolak saya karena mereka tidak tahu saya, atau mereka tolak saya cuma bentuk pengetahuan mereka terhadap saya, itu aja yang iya sih. Jadi antara dua ini masih asumsi, tinggal nanti saya cek kan. Cuma kan gak mungkin kan kalau kita cek dulu sebenarnya kayaknya enggak itu. Iya sih, iya bener. Apalagi kalau kebetulan si Mas Vega sih dari mana ya, dari timur ya, dari Papua. Dari Maluku Utara. Dari Maluku Utara. Desa Paja khususnya. Desa Paja tuh itu jauh. Desa Paja. Gak ada di Google kayaknya. Google Map tuh gak ada. Saking jauhnya gak ada di Google Map. Belum dijangkau. Itu apalagi orang yang dari luar Jogja mungkin sering kayak ada apa ya, kayak ada perbedaan gitu gak sih? Kayak ini tuh Jogja, kampus ini tuh UKDW. Kampus UKDW ada di Jogja. Kok bisa-bisanya ketua BEM tuh malah bukan dari Jogja? Itu kan kayak ada tapi gitu tuh. Kayak orang yang sering kayak gitu tuh. Nah, itu untuk menanam diri agar enggak kayak acuh, kayak acuh atau kayak dibiarin lah atau apa tuh gimana? Untuk menanam diri agar kamu tuh fokus ke jabatanmu sekarang, ke tugasmu sekarang gitu. Ya, kalau saya cair sih sebenarnya. Saya
kalau kita mau berkunjung di satu daerah kan kita harus paham daerahnya. Salah satunya kalau macam kita paham, otomatis kita harus terjun langsung kan dengan masyarakatnya. Saya dulu tuh begitu. Makanya kenapa antara contohnya kalau kita ambil dari sudut pandang suku saya dari Maluku dengan itu tidak ini, karena saya cair. Kalau saya di Jawa ya saya berperilaku seperti orang Jawa. Tapi pada dasarnya tidak saya lupakan, saya punya jati diri juga. Itu sebenarnya yang ilmu yang saya gunakan tuh, sehingga saya bisa berbaur dengan siapa saja. Tapi juga banyak yang ras dari Jawa, dari Aceh, dari Papua, mungkin Maluku, Ambon dan sebagainya. Itu kan banyak banget kan Banyak dari 4.000 sekian ya itu. Iya kan? Itu ada tergabung. Ya, itu mesti ada pro kontra banget ya di situ. Di UKDW. Kalau saya sejauh ini yang saya lihat ya dikit kayaknya. Paling pro kontranya itu kalau ada mungkin pacaran ya anak muda lah biasanya itu kontranya. Tapi kalau untuk supaya agak gesek-gesek kayaknya pernah satu ketika juga kan jarang itu bahwa ada dua ras saling gesek itu di luar, tapi kalau di dalam mereka kumpul lalu saling memaafkan. Saya juga terlibat waktu itu di situ. Untuk sebagai itu ya, sebagai penengah ya. Sebagai penengah bahwa kita itu kan di luar tuh masalahnya, kita di dalam sini ya tetap damai aja gitu, jadi kita jalan biasa seperti biasa. Jadi yang di luar biarlah di luar gitu. Iya. Karena biasanya kan jika satu ras buat maka yang lain ikut-ikutan gitu ya. Kayak rasa solidaritasnya masih kental ya per ras gitu ya. Mau pandangan saya terhadap itu kan keliru. Saya bilang kita solid, tetapi solid yang kayak gimana dulu. Iya. Jadi kita memisahkan sih sebenarnya. Pada saat itu kita memisahkan. Jadi itu masalah di luar, biarlah di luar tuh. Di luar aja. Sekalipun ras kita berbeda, tapi kita tidak pernah diajarkan tuh yang kayak gitu ya. Iya kan? Jadi jangan karena satu orang salah lalu semuanya langsung disalahkan, itu iya juga kan? Iya, benar. Jadi cukup dia aja lalu. Nah, itu yang iya benar. Ya waktu itu yang kita tahu. Untuk apa namanya, untuk membendung itu semua, untuk supaya kita akur tuh ada gak kayak apa gitu, apa yang kamu lakukan untuk biar akur semua, biar satu kan? Karena UKDW kan dibilangnya Nusantara kecil ya, UKDW itu Nusantara kecil banyak banget. Indonesia mini. Indonesia mini. Nah, itu yang kamu lakukan untuk agar satu UKDW. Saya tangkap ya, biasanya konflik itu muncul karena mereka jarang duduk bersama lalu berterus terang. Iya kan? Makanya jarang nongkrong bahasa sekarang itu. Jadi jujur lalu berterus terang aja gitu. Nah, itu yang saya lakukan. Jika ada problem duduk tuh. Biasanya kan ada benturan entah dua kepentingan atau dua itu. Makanya kita cari jalan tengahnya tuh. Enggak kayak bawa ras ini enggak gitu kan. Di sisi lain ada, tetapi kan bukan itu intinya kan. Apa tujuanmu? Ini tujuan saya, mana punyamu tuh. Nah, ini harus kita coba untuk supaya kasih satukan tuh. Oh iya. Itu biasanya yang kita lakukan tuh. Ya biasanya kalau dalam organisasi kan di UKDW kan ada berapa bentuk. Yang unik kegiatan kerohanian, ada juga kebudayaan, ada yang skala olahraga dan sebagainya. Ada juga olahraga. Ada 4 bentuk. 4 bentuk ini punya agenda masing-masing. Banyak banget ya gitu. Nah, itu bagaimana coba kita satukan tuh. Wah, berat banget berarti ya, Mas. Kalau kita tahu caranya itu enak. Cuma itu untuk masalah perdamaian sih sebenarnya. Jadi kalau keadilan itu ya sesuai kebutuhan mereka dalam jangka waktu 1 tahun. Kamu butuh apa? Apa yang terbaik untuk organisasi kamu? Itu yang kamu berikan. Yang terukur tapi. Jadi idealisnya itu ada, tetapi bukan yang sifatnya utopis yang tetapi dia terukur. Dia terukur dalam jangka 1 tahun saya mampu lakukan. Berarti dari kesimpulan yang aku tangkap sih dari seorang ketua BEM 2020 ya? 2020. Periode berarti yang selesainya kapan sih? Selesainya tahun depan bulan Februari tanggal 7. Tahun depan tanggal 7 ya? Bulan Februari. Itu tuh kayak seorang ketua BEM sekarang Vegas tidur ya? Iya. Vegas tidur itu pulau itu kayak pulau. Aku tuh apa namanya? Nulis tuh Ternate. Kan kayak hampir sama kan? Kan kayak di Jerman tuh. Iya, makanya itu aku pas nulis nama itu, pas untuk poster di
IG kita itu Vegas Ternate, terus aku Padahal sampingnya dipindah aja nanti. beda ya antara si Ternate sama Tidore enggak? Beda dia. Beda kesultanan. Tapi satu terah kan maksudnya kan mereka atau Satu terang. maksudnya kayak sini kan Jawa iya kan? Ya begitulah kalau dari Mas Vegas, kalau ada gak tanggapan atau saran ketika ada, ntar kan habis ini sih ada maba kan kita, habis ada maba, saran dan tanggapanmu terhadap maba yang ingin mengikuti organisasi, khususnya BEM. BEM itu kan organisasi yang kayak apa ya, sangat, kalau di dunia itu di dunia anak-anak muda itu kayak hits banget kan BEM gitu kan. Kalau udah anak BEM mesti dikenal ya kan, mesti kayak orang tahu dia siapa. Enggak juga. Iya. Kan terkenal juga toh. Saya juga bingung. Kalau saya terkenal ya. Itu tuh apa saran dan tanggapan sih untuk anak-anak yang kepengen ke BEM itu. Supaya lebih fokus. Biasanya soalnya anak yang mau masuk BEM cuma kepengen pamer hits, pamer kayak ini aku anak BEM gitu kan. Itu yang bahaya. Kalau saran saya sih yang pertama tuh asal logika maba, dan logika itu akan jadi pisau analisis untuk melihat segala hal tuh. Itu dari situ aja jendelanya tuh. Nah, untuk masuk BEM sendiri otomatis kita perlu mencari pengalaman di organisasi lain, baik di luar maupun di dalam. Pengalaman itu yang kita dapat, pengalaman berupa informasi masa lalu, itu yang kita olah tuh dalam organisasi di intrakampus. Terus nanti dituangkan dalam BEM. Ya, jadi biasanya dalam BEM biasanya sekarang kan orang tanya tuh, apa ikut organisasi tuh? Emangnya organisasi kasih apa gitu? Iya. Kalau saya ketemu orang kayak gitu kan, kenapa nggak dibalik? Kamu kasih apa untuk organisasi? Bener. Jadi biar dibalik aja kan, biar enak. Simpel ya, dibuat simpel juga ya. Jadi jangan hanya diam enak menerima, tetapi kapan kau memberi, kan itu pertanyaannya. Jadi syaratnya BEM tuh cukup kompleks kan sih syaratnya. Syaratnya itu kalau dia logika tajam, maka itu yang paling diperlukan oleh BEM itu, untuk supaya dia menganalisa kan. Menganalisa segala hal. Ini butuh apa gitu ya? Iya, ini butuh apa? Apakah layak enggak? Apakah layak kamu? Kelayakan itu nanti kan mereka akan buat parameter, alat ukurnya sendiri parameter. Dia dikatakan layak ditinjau dari apa? Kayak gitu. Itu makanya dibutuhkan logika di situ. Berat ya, cukup berat ini. Kita mikir nih hari ini. Kemarin sesi kemarin nggak mikir aku. Sama dia mikir aku. Ya itu aja sih, simple sih sebenarnya. Satu, kita punya akal itu yang nanti kita gunakan untuk memeriksa segala hal. Iya. Kan? Perbedaan kita sama mamalia sama sama bunga kan hanya di akal, kan? Makanya gunakan itu, karena satu itu sudah ada. Nah, tugas kita itu tinggal asah, jadi biasa aja sampai tajam, nah digunakan sebagai pisau analisa. Kalau sudah menjadi BEM, ketua BEM, ya enggak ketua sih, ya anggota aja sih ya. Maksudnya sudah bagian dari BEM gitu ya. Itu apakah nanti mereka akan menjadi benar-benar orang? Apakah mereka akan mendapatkan manfaat yang untuk kehidupannya itu besar? Tidak tuh. Yang paling kalau saya lihat tidak itu kan apa? Kalau di BEM nanti kan ada masuk salah satu departemen. Kalau di saya. Departemen. Nah itu di situ kita berikan kebebasan. Jadi dia bisa buat apa aja, tetapi ingat etika kan? Ingat etika ya. Etika. Ya pokoknya dia buat sesuatu program kerja yang bermanfaat, bahkan untuk kepada masyarakat, itu yang paling tinggi itu. Oh. Karena mulia dia sifatnya, dia luhur, dia mulia. Makanya ketika teman-teman masuk dalam BEM dan diberikan kebebasan untuk membuat apa saja, tetapi membuat konsep apa aja ya. Tetapi dia tidak mampu mengelola kebebasan itu, nah ini yang sulit. Karena ketika dia dikasih kuasa, kadang-kadang dia tidak mampu, ya kan? Berat obat itu bagus untuk kesehatan, kalau berlebihan overdosis. Nah tinggal kita lihat kapasitas dia mampu menanggung tidak dia punya kebebasan ini untuk
merumuskan salah satu kebijakan konsep gitu dan sebagainya untuk. Nah itu yang paling berbahaya. Makanya seleksinya sih kalau saya ya, dia rajin, tidak malas, logikanya cukup tajam, sisanya nanti biasa di dalam. Itu aja. Rajin itu paling penting. Rajin sama nggak malas ya kan. Berarti Itu paling penting. keluar dari BEM, misalnya kayak udah lulus dari BEM tuh udah kayak itu ya, udah jadi bener-bener kuat ya mentalnya. Tidak juga. Tidak juga. Tidak juga. Ada beberapa Tergantung orangnya juga sih ya kayaknya ya. Ya kalau kita pakai sudut pandang itu, dia bergantung pada orangnya. Ya soalnya apa ya? Kadangkala di dalam itu orangnya, mereka terdaftar tapi tidak aktif tuh. Itu yang perlu diperhatikan teman. Nah, itu siapa itu? Siapa? Di BEM yang terdaftar tapi tidak aktif siapa? Mau disebut? Oh itu bahaya tuh. Jadi Tapi ada nggak? Ya kadangkala ada. Kalau di saya ini ya sekarang itu saya dorong terus tuh. Ya dorong, saya dorong. Tetapi satu ketika dia tidak mampu menerima tanggung jawab, kasih peringatan ya, sekali, dua kali, 3 kali keluar gitu. Nah. Mas Vegas berada di sini, saya undang sebagai narasumber kita di acara, salah satu sesi acara Omaway, namanya ngobrol-ngobrol itu ya berbincang-bincang. Nah, tentang Omaway saya mau menjelaskan ya tentang apa itu Omaway. Omaway itu jadi ceritanya tentang dulu tuh saya sama kawan saya bernama Dimas Sangsi, dia arsitek 19 ingin mengadakan sebuah pameran. Ceritanya mau ngadain pameran itu, tapi itu sebelum corona tapi karena ada corona, pameran yang dulu saya mau buat sama kawan saya itu gambar. Jadi kayak yo gimana lagi, PSBB coy. PSBB itu akhirnya aku sama kawanku ini yang bernama Dimas Sangsi ini ingin merealisasikan acara kita berbentuk virtual di bulan Juni. Tapi yang nyusun konsep dan sebagainya udah di bulan-bulan ini sih. Sebenarnya di bulan Mei awal tuh kayak aku pengen ini acara nih. Bosen juga tuh kalau di rumah, gabut juga sih. Makanya kayak kepengen kepengen show off sih sebenarnya. Kepengen menampilkan diri aku sama kawan-kawanku, sama teman-teman juga banyak. Terus salah satunya orang besar kita ketua BEM coy. Ketua BEM kita itu kita undang agar kalian juga bisa tahu sudut pandang beliau juga sih. Nah, tentang konsep acara Omaway seperti itu sih. Itu secara singkat. Kalau menurut Mas Vegas, tanggapan tentang acara konsep kita nih, tanggapannya. Saya apresiasi sih karena ini kan bentuk inovasi kan. Yes. Ya kan? Jadi pameran yang awalnya seharusnya kita bentuk di jalannya mungkin sekarang melalui layar, HP sama laptop. Itu teknologi khususnya. itu keren sebenarnya. Dan kesimpulannya berarti kalian sedang beradaptasi. Iya, sedang beradaptasi gitu. Benar. Saya sama kawan saya yang mencetuskan ini kawan saya yang mencetuskan, namanya Dimas Sangsi, arsitek kreatif. Tapi BTW aku tuh alumnus itu KTW, jadi kayak dulu sekelas sama dia, terus habis itu keluar dari KTW karena pengen renang di lautan yang lebih luas. Memang harus begitu. Pria punya selera. Ada gak kata-kata mutiara dari Mas Vegas? Karena ini berhubungan sama Omaway ya. Berarti kata mutiara yang saya pilih itu cuman berpikir bersama membuat kita kuat. Dan ini salah satu buktinya. Berpikir bersama membuat kita kuat.
Satu kata untuk omah bae. Satu kata untuk omah bae. Kreatif. Satu kata untuk omah bae. Omah bae. Oma wae kreatif. Biar Makasih ya tetap Coy, solid. sudah datang kapan-kapan kita. Aduh. Iya, ini. Kakak.